Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan nama anggota Dinda Yulia Wahyuni Bahri, Arifah Wahidia Rohmah, dan Dalila Hafizah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pembahasan dari kelompok kami mengenai sediaan produk injeksi small volume parenteral, injeksi omeprazole, untuk memenuhi tugas praktikum formulasi sediaan steril dengan dosen pengampu Dr. APT Lutfi Cabib Esfam MSc dan asisten Vina Bulan Yuniar. Untuk outline yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama yaitu penjelasan produk sediaan injeksi omeprazole. Yang kedua, formulasi dan prosedur pembuatan sediaan injeksi omeprazole. Ketiga, deskripsi kemasan primer dan desain gambar obat. Keempat, deskripsi kemasan sekunder dan desain gambar obat. Dan yang terakhir yaitu edukasi cara penggunaan sediaan injeksi omeprazole. Omeprazole merupakan suatu campuran nasemer dari dua enantiomer secara reversibel mengurangi sekresi asam lambung dengan menghambat enzim H+ dan K+ ATPase yang bekerja secara spesifik pada pompa proton di dalam sel parietal. Pemberian omeprazole secara intravena dengan segera menghasilkan penurunan sekresi HCl. Injeksi omeprazole 40 mg merupakan terapi pilihan untuk kondisi-kondisi berikut yang tidak dapat menerima pengobatan per oral, contohnya ulkus duodenum, ulkus gaster, esofagitis ulceratif, dan sindrom Zollinger-Ellison. Berikut merupakan formulasi injeksi gastromep. Yang pertama yaitu bahan aktif omeprazole sejumlah 1% sebagai fungsi zat aktif. Yang kedua yaitu NaCl sebanyak 0,5593% sebagai zat pengisotonis, NaOH 0,12% sebagai pengatur pH, disodium edetat dihidrat 0,1% sebagai chatting agent. Yang terakhir yaitu aqua pro injection at 100 ml sebagai pembawa atau pelarut. Berikut merupakan penimbangan bahan. Yang pertama, omeprazole sebanyak 1000 mg, disodium edetat 1,5 mg, NaCl 559,3 mg, NaOH 120 mg, dan aqua pro injection at 100 ml. Selanjutnya, prosedur pembuatan. Yang pertama ada ruang sterilisasi atau gray area. Prosedurnya terdiri dari peralatan, wadah sediaan, dan aquabindes yang akan digunakan disterilisasikan terlebih dahulu dengan cara sterilisasi yang sesuai. Kemudian ada ruang penimbangan atau gray area. Masing-masing bahan ditimbang menggunakan neraca analitik dengan tepat menggunakan kaca arloji yang sebelumnya telah disterilkan. Kemudian ada transfer box berisi ruang penimbangan. Semua alat wadah yang telah disteriliskan dipindahkan ke white area melalui transfer box. Selanjutnya, ruang pencampuran atau white area. Omeprazole yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam 15 ml aqua for injection dalam gelas kimia A yang telah ditaruh pada volume akhir sediaan 100 ml. NaOH 120 mg dilarutkan 50 ml dalam aqua for injection dalam gelas kimia B. Larutan NaOH ditambahkan tetes demi tetes ke dalam gelas kimia A sambil diaduk sampai semua omeprazole terlarut. NaCl sebanyak 559,3 mg dilarutkan dalam 20 ml aqua for injection dalam gelas kimia C. Larutan NaCl dalam gelas kimia C kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia A. Aqua for injection ditambahkan hingga volume larutan dalam gelas kimia A mencapai kurang lebih 40 ml. Kemudian dilakukan pengecekan pH. pH sediaan yang diharapkan adalah pH 9,0. Jika diperlukan, tambahkan larutan NaOH sampai target pH sediaan tercapai. Tambahkan aqua for injection hingga mencapai batas volume yang telah ditara. Larutan kemudian disaring menggunakan membran filter berpori 0,45 mikrometer untuk meminimalkan jumlah kontaminan partikulat. Kemudian dilakukan pemeriksaan kejernihan dan pengecekan pH pada larutan yang telah disaring. Buret disiapkan dan dibilas dengan aqueous terlebih dahulu. Bilas dengan kurang lebih 3 ml sediaan. Ujung buret dibersihkan dengan alkohol 70%. Sediaan kemudian dimasukkan ke dalam buret. Ampul diisi dengan volume masing-masing 5,3 ml. Masing-masing ampul yang telah diisi larutan kemudian ditutup dengan aluminium foil. Ampul yang telah ditutup dimasukkan ke dalam gelas beker yang dilapisi kertas saring kemudian dibawa ke gray area melalui transfer box. Selanjutnya, ruang penutupan atau gray area. Masing-masing ampul ditutup menggunakan mesin penutup ampul atau dengan membakar ujung ampul dengan api bunsen. Sediaan dibawa ke ruang sterilisasi melalui transfer box. Ruang sterilisasi sediaan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian dilakukan pemeriksaan kebocoran dengan membalik posisi sediaan. Terakhir, ruang evaluasi. Sediaan diberi etiket dan kemasan, lalu dilakukan evaluasi pada sediaan yang telah diberi etiket dan kemasan.
Selanjutnya, deskripsi kemasan primer injeksi Gastromep. Kemasan primer injeksi Gastromep menggunakan vial tipe T 10 mili yang berbahan dasar dari kaca berwarna bening dengan ukuran 55 x 30 mm sebagai wadah dari serbuk injeksi omeprazol dan ampul yang berbahan dasar kaca berwarna bening sebagai wadah dari pelarut. Vial dilengkapi dengan tutup karet untuk memungkinkan penusukan jarum suntik tanpa membuka atau merusak tutup. Bila jarum suntik ditarik kembali dari wadah, lubang bekas tusukan akan tertutup rapat kembali dan melindungi isi dari pengotoran udara bebas. Injeksi Gastromep termasuk injeksi rekonstitusi yang penyimpanannya dalam bentuk serbuk kering, karena untuk menghindari berkurangnya kadar bahan aktif yang tidak stabil apabila kontak dengan air. Kemudian selanjutnya ada desain etiket obat, di mana etiket dari serbuk injeksi Gastromep 40 mg ini berwarna dasar putih, disertai logo obat keras dan obat generik, di mana informasi tentang obat yang ada dalam etiket ini berupa nama obat, kemudian ada kandungan zat aktif, kemudian ada rute pemberian, cara penyimpanan, dan informasi obat harus dengan resep dokter, beserta ada nama produsen obat. Di mana pada etiket dan kemasan sekunder obat terdapat logo obat keras dan obat generik, karena obat keras ini Gastromep termasuk serbuk injeksi golongan obat keras, dan logo obat generik merupakan obat yang sudah habis masa patennya sehingga dapat diproduksi oleh hampir seluruh perusahaan farmasi yang ada tanpa harus membayar royalti. Kemudian deskripsi kemasan sekunder obat. Kemasan sekunder obat berupa dus dengan ukuran 140 x 55 x 62 mm yang memiliki desain yang simpel, namun warna yang digunakan adalah warna khusus agar kemasannya dan produknya tidak mudah ditiru oleh para pengedar obat palsu. Selain itu, dus obat-obat rata-rata menggunakan bahan dasarnya berupa duplet 360 gram, dikarenakan selain harganya terjangkau, duplet juga memiliki daya tahan yang cukup tinggi dan tidak mudah rusak ketika dipakai untuk distribusi ke kota-kota. Ini merupakan desain kemasan sekunder obat, di mana pada dus bagian depan dan belakang terdapat informasi berupa nama obat, zat aktif, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, golongan obat, kemudian rute pemberian, kemudian nama produsen. Sedangkan pada bagian atas terdapat informasi harga obat dan expired date obat. Kemudian pada dus bagian samping kanan terdapat informasi berupa nomor registrasi, komposisi, cara pemberian, informasi bahwa obat hanya bisa dibeli dengan resep dokter, penyimpanan, nama produsen, dan untuk keterangan lengkap dapat dilihat dalam brosur. Selanjutnya pada bagian samping kiri terdapat informasi berupa nomor registrasi, indikasi, perhatian untuk ibu hamil dan menyusui, barcode obat, dan nomor bat serta nama produsen. Kemudian untuk brosur obat. Ini contoh brosur obat dari Gastromep, di mana brosurnya ini berisi informasi, ada pemberian, ada komposisi, kemudian dosis, cara kerja obat, indikasi, kontraindikasi, cara pemberian, cara rekonstitusi, efek samping, untuk kehamilan dan menyusui, kemudian untuk peringatan dan perhatiannya, interaksi obat, ada juga overdosis, cara penyimpanan, jumlah isi kemasan, kemudian pemberitahuan bahwa harus dengan resep dokter, kemudian ada barcode izin edar dari BPOM, dan nama produsen. Kemudian ada edukasi cara penggunaan sediaan Gastromep ini, di mana cara pemberiannya larutkan 1 pial omeprazol serbuk injeksi dengan 10 ml pelarut yang tersedia dalam kemasan dalam sediaan ampul. Kemudian larutan dextrose 5%, larutan natrium klorida 0,5% atau water for injeksi. Kemudian tidak boleh dilarutkan menggunakan cairan infus lain. Berikan dalam waktu tidak kurang dari 2,5 menit dengan kecepatan pemberian tidak melebihi 4 ml per menit. Untuk cara rekonstitusinya, yang pertama, ambil 10 ml pelarut di atas dengan menggunakan jarum suntik. Di sini pelarutnya menggunakan ampul yang sudah disediakan. Kemudian tambahkan dengan perlahan lebih kurang 5 ml pelarut ke dalam vial yang berisi serbuk kering omeprazol. Kemudian ambil udara sebanyak mungkin dari vial kembali ke jarum suntik untuk mengurangi tekanan positif sehingga memudahkan untuk menambah pelarut yang tersisa. Kemudian tambahkan pelarut yang tersisa ke dalam vial, pastikan bahwa jarum suntik kosong. Selanjutnya putar dan kocok vial untuk memastikan omeprazol dan pelarut tercampur. Selanjutnya larutan intravena yang sudah direkonstitusi dengan pelarut di atas harus segera digunakan atau disimpan sesuai petunjuk penyimpanan. Ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.